Dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Harapanku tak akan. Banyak orang hari-hari ini kehilangan harapan. Saya doakan jemaat GSJS semua pasti punya harapan. Amin. Saudara, harapan itu seperti jangkar, ya. Ibrani mengatakan harapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Jadi kapal itu perlu apa? Kalau enggak dia bisa hilang kapal ini. Toto bisa nabrak dermaga, nabrak kapal lain, pecah kapalnya. Ya, saya berdoa jemaat GSJS Tunjungan Plaza masih diberi Tuhan harapan, punya harapan. Tuhan nggak pernah memberi PHP. Harapan apa? Palsu. Harapan dalam Tuhan itu pasti, tidak pernah mengecewakan. Katakan yes. Ya. Nah, untuk dapat harapan itu bagaimana, Pak? Harapan itu berkaitan dengan jiwa. Dikatakan, ya, pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa. Jadi orang kalau masalah dengan harapan pasti ujung-ujungnya sakit jiwa. Pasti. Orang dalam rumah sakit jiwa, ya, itu orang yang harapannya hilang. Saya dulu sebelum selesai fakultas psikologi, gelar saya DRS PSI. Sekarang kan S PSI, saya masih DRS, di rumah saja. Betul, di rumah saja. DRS, betul. Dokter Andes. Kalau laki, kalau perempuan DRA, ya. Ya masih zaman kuno itu, saudara. Nah, saya ke Cirebon. Wah, ini yang parah. Banyak yang telanjang, ditaruh di ruang satu-satu, nggak bisa campur, udah buas. Ya, cewek cantik, laki-laki cantik, ditinggal kekasihnya, harapannya hilang. Ada yang dari kaya jadi miskin, jadi gila juga, tidak punya harapan. Saya berdoa apapun yang terjadi, kita punya harapan di dalam Yesus. Katakan amin. Ya, nah, saudara-saudaraku, pengharapan dimulai dari kelahiran baru. Satu, sebab itu perlu dibaptis. Waktu kita lahir kembali, kita hidupnya penuh dengan pengharapan. Tanpa lahir kembali, hidup kita nggak punya harapan. Hidup hanya untuk mati. Saya pernah lihat di pasar, ya, orang nurunkan itu kayu-kayu isinya ayam, turunkan 10 ekor. Saya bilang sama istri saya, lihat ini hidup tanpa harapan. Dilahirkan hanya untuk disembelih, dipotong, mati. Tapi bersyukur orang Kristen, anak Tuhan, lahir 2 kali, mati hanya 1 kali. Tapi orang yang nggak kenal Yesus, lahir 1 kali, mati 2 kali. Bilang sama-sama, lahir 2 kali, mati 1 kali. Belum semua. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Amin. Yang di luar Tuhan, lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Mati masuk kubur, setelah itu masuk neraka, kematian kekal. Ya, saya itu perlu dibaptis. 1 Petrus 1 ayat 3. Coba dibaca. Ya, kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang belum, ayo daftar. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Saudara nggak boleh menunda. Kesempatan tidak selamanya ada buat kita. Ayat 3, 1 Petrus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, lahir baru, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dimulai dari kelahiran baru, dilahirkan kembali. Yang kedua, pengharapan itu dilanjutkan dengan kita dengar-dengaran. Ya, Matius 7 dikatakan orang yang mendengar dan melakukan, itu berarti dengar-dengaran, double. Ya, dia seperti orang bangun rumah di atas batu. Ya, yang satu membangun rumah di atas pasir. Ini orang yang cuma mendengar saja, tidak melakukan, tidak dengar-dengaran. Datang
3 macam ujian yang sama. Hujan, banjir, angin. Katakan, hujan, banjir, angin. Di atas batu sama, di atas pasir sama ujiannya. Hujan untuk menguji atap. Ada yang bocor nggak ini? Gentengnya, internetnya. Banjir untuk menguji fondasi. Angin untuk menguji tembok. Nah, jadi segala arah diuji. Dikatakan yang dibuat dari pasir, akhirnya rumah ini apa? Roboh. Rumah ini jatuh dan dikatakan sangat hebatlah kerusakannya. Artinya tidak ada harapan untuk diperbaiki. Saudara punya HP, jatuh, kena air, gak bisa nyala, bawa ke servis. Waduh, ini LED-nya kena ya. Berapa? 1.500.000. Wah, ini lagi apa kena. Padahal kalau beli baru 1.600.000. Enak dibuang atau enak beli baru atau diperbaiki? Hah? Kalau hebat kerusakannya, enak diperbaiki atau beli baru? Dibuang ini, nggak ada harapan. Ya kan? Selama kita mau dengar-dengaran, hidup kita punya harapan. Jadi harus mendengar dan melakukan. Mendengar nilainya 10, melakukan nilainya 10. 10 kali 10 100 kali ganda berkatnya. Kalau mau mendengar dan dengar-dengaran. Saya pakai istilah agak kuno ya, dengar-dengaran. Kalau cuma mendengar 10, tidak melakukan 0. 10 kali 0 berapa? 10. Wah, 10 kali 0 0. 1000 kali 0 0. 1.000.000 kali 0 0. 0 artinya tidak ada harapan. Ya. Jadi orang Kristen harus dengar. Kalau tidak dengar-dengaran, tidak ada harapan. Sungguh hebat kerusakannya. Ya. Nah, saudara kalau ke dokter ya, dikasih nasihat, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Kalau mau dengar bisa sembuh nggak? Punya harapan nggak untuk sembuh? Tapi kalau nggak mau dengar, ya udah mati ntar lagi. Dilanggar terus, gak lama lewat. Situ harus dengar. Yang ketiga, harapan diakhiri atau sempurna pengharapan ini dengan tidak bersungut-sungut. Semua katakan tidak. Contohnya tongkat Harun yang bertunas, masih ada harapan. Tongkat ini udah mati, tidak punya akar. Saudara, kok tongkat ini kayu yang sudah dipotong. Kalau pohon bertunas biasa, tapi ini tongkat yang bertunas. Karena waktu itu semua itu iri kepada Harun. Mereka pikir gini ya, kok enak cuma suku Lewi yang melayani, tidak perlu kerja, hanya dapat makan dari perpuluhan ya suku yang lain. Mereka bilang kita gantian dong. Masa Lewi terus, giliran dong. Padahal yang ditunjuk Tuhan suku Lewi. Tuhan bilang sama Musa, ayo kumpulkan tongkat-tongkat pemimpin 12. Lewi diwakili Harun. Taruh di hadapan hadirat Tuhan. Besok pagi bangun semua kaget. Yang bertunas tongkatnya siapa? Harun. Sejak itu stop. Tidak ada persungutan. Jadi kalau saudara suka ngomel, itu tandanya hidup kita tidak punya pengharapan. Ngomel terus. Ayo diubah, ngomel jadi bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Nyanyi. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Katakan, Kau Bapakku yang. Hentikan persungutan, mulailah bersyukur. Wes, apapun dikei piro pun bersyukur. Ojo ngomel. Oleh mak titik, ojo ngomel. 5 roti, 2 ikan di tangan Yesus bersyukur. Dimakan berapa orang?
5.000 masih ada sih. Itu banyak dipraktekkan ibu-ibu. Tadinya dapat belanja ngomel, kurang begini kok titik. Saya bilang, Bu, bersyukur dapat duit belanja perpuluhan nomor 1. Kalau dipakai untuk bayar ini bayar ini, dia bilang, iya Pak, saya bersyukur, Tuhan terima kasih, berkatmu berapapun terima kasih. Lebih Pak, saya bisa nabung. Orang bersyukur ngalami pelipat gandaan. Orang yang bersyukur ada di daerah mujizat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ngomel dikasih berapapun kurang. Ngomel itu dikasih banyak seberapapun masih kurang karena ngomel. Ya, orang Israel ngomel dihukum 40 tahun. Mereka puter-puter di padang, ngomel 40 hari, hukumannya 40 tahun. Berarti kalau saudara ngomel 1 hari dihukum 1 tahun. Pak, aku sak minggu ini ngomel terus 7 hari, 7 tahun hukumanmu. 1 hari ngomel 1 tahun hukumannya. Ingat orang Israel. Dan Tuhan berkata, karena kamu ngomel, kamu mayatnya akan, bangkaimu akan bertebaran di padang gurun. Dipakai istilah bangkaimu. Bangkai ini untuk siapa? Istilah bangkai untuk siapa? Nggak mungkin kan saya khotbah di hadiah 1 peti, saudara lihat ada bangkai di dalam sini. Aku disawat ebek keluarganya. Pendeta sing kena yo iki mamaku duduk bangkai. Kalau manusia pakai istilah apa? Kalau kita lihat jenazah, lihat mayat oke lah, jenazah dari almarhum. Kalau laki, kalau perempuan almarhumah, kalau banci aluminium. Ya, bangkai itu hanya untuk waktu bersyukur derajat kita naik turun, bukan naik turun, kita jadi hewan. Eleng ya, aku lek ngomel aku ki kewan, duduk menung, bukan manusia. Ya, bangkai kan untuk binatang. Pernah lihat ya? Di jalan ada jenazahnya tikus, gitu. Jenazah tikus, halo? Apa? Tikus apa? Bangkai. Bangkainya kucing, nggak mungkin. Ada mayatnya kucing. Jenazah mayat untuk manusia, bangkai untuk dikatakan bangkaimu akan bertebaran. Duh, saya mungkin nggak percaya, masa sih Pak Som ini ngarang-ngarang aja. Mana tuh Tuhan bilang bangkaimu? Duh, saudara kalau baca di Alkitab jelas itu, bangkai mereka bertebaran di padang belantara karena mereka bersungut. Hari ini stop ngomel, katakan amin. Wes, terima kasih ya sama Tuhan apapun yang terjadi ya. Ayo baca bilangan ini, bilangan. Kalau tongkat Harun ini bertunas itu untuk menghentikan persungutan. Bilangan 17 ayat 5. Ayo sama-sama. Bilangan 17 ayat yang kelima. Ini tandanya orang punya harapan, tidak bersungut-sungut. 2, 3. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan. Terus demikianlah aku hendak meredakan apa? Cukup. Orang punya harapan, tongkat ini bertunas berarti ada harapan. Karena udah mati, sudah dipotong, nggak ada akar. Bertunas berarti masih ada harapan. Ini ditandai dengan tidak ngomel. Hari ini stop. Kok nggak ada amin? Jadi 3 ya, pelajaran tentang harapan loh. Saya nggak cuma ngomong harapan harus punya harapan. Ada pelajarannya. 1, pengharapan dimulai dari dilahirkan kembali. Ya, kita punya harapan baru, lahir kembali. Yang kedua dimulai dengan dengar. Semua bilang dengar, mendengar dan melakukan, supaya jangan sampai kita seperti orang membangun rumah di atas pasir. Hebatlah keru, tidak ada harapan untuk diperbaiki, dibuat wis, percuma ditandani wis, rusak bejat wis, buang ya. Tapi masih ada harapan kalau mau mendengar dan melakukan. Dan yang ketiga ditandai dengan tidak apa?
bersungut. Semua mau ngomong, tidak dikei tugas ngomel. Aku kok tugas terus. Ya kapan ini kok gak dikei tugas ngomel maneh. Aku saiki gak dianggap Pak Sam, gak dikei tugas. Repot manusia. Dikasih disuruh salah, gak disuruh salah. Adem salah, panas salah. Kalau dingin kok dingin sih, kalau panas kok gak adem sih. Loh repot. Jaluk panas, dikei panas kok gak adem ya saiki. Kok iki ngomel tok ae. Ya. Mulai hari ini belajar aku orang yang punya pengharapan. Halo, amin. Punya pengharapan? Tadi lagu pertama, lagu terakhir tadi Kak Lina pengharapan, lagu pertama juga harapan tadi. Tuhan kaulah apa? Pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Tuhan kaulah pengharapanku. Oke, tadi saya sharing tentang ya Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Saya nggak janjian loh Pak Insinyur Wiryo Hardi yang khotbah jam 10 tadi tentang power of wisdom. Saya kaget saudara. Nggak janjian nih, aku gak kenal sama Pak Wiryo Hardi kok. Ngundang ini karena dari PM. Pastor Michael gereja di PM ngundang, saya ikut. Nanti sore jam 5 Frankie Kuncoro datang ya, jam 5 ya, tampilkan jam 5 undangannya supaya yang di YouTube lihat. Jam 5 nanti Frankie Kuncoro ya. Minggu depan ada Johan. Saya juga nggak kenal Pak Johan. Ada Pak teleponnya Pak Johan. Loh aku nggak tahu ya. Oke. Jadi kalau satu roh biar nggak saling kenal, topiknya bisa sama. Banyak jemaat, Pak aku lek pagi ke gerejaku, aku sore isi firman di Pak Sam, dan aku suka kaget. Ya pastorku di pagi sama Pak Sam khotbah itu bisa sama temanya. Loh masa Pak Sam kenal? Loh gak tahu aku. Oh saya ngerti ya, kalau spiritnya sama, yang dibicarakan juga sama, karena rohnya sama. Siapa yang percaya roh kita sama? Roh Kudus, Holy Spirit, beri tepuk tangan, amin. Hari ini saya yakin ya, di seluruh gereja pasti nanti temanya sama, tentang wisdom, tentang hikmat. Hari ini, karena roh spiritnya sama. Ya, nah jadi tentang rumah, mendirikan rumah. Rumah ini penting. Papa saya pernah pesan ya, kamu itu nggak boleh jual rumah, ya, nggak boleh. Rumah tuh nggak boleh dijual. Saele-ele om masih nggak punya mobil, yang penting punya rumah, ya. Kalau di luar negeri, saya lihat itu orang naik sepeda malah. Saya pernah tidur di Amsterdam itu depan itu orang pakai jas semua, parkir sepeda, ya. Saya lihat siapa ya? Wih ini orang hebat-hebat nih, GM, manajer. Kalau Indonesia gengsi naik sepeda, masih malu, ya. Di negara-negara maju mereka pakai ya MRT, MTR. Kalau di Hong Kong, ya, pakai Shinkansen, pakai bus, mereka pakai kendaraan umum, publik, ya. Cuma orang Indonesia iki lho gengsi, dilu ae gak gelem laku naik mobil, ya gak mau capek, saudara. Saudara, mobil nggak punya nggak masalah, yang penting punya rumah. Yang nggak punya rumah, saya doakan tahun ini engkau punya rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Orang ya oleh kontrak-kontrak itu cepat. Kita di sini 3 tahun 7 miliar, ini sudah hampir 2 tahun. Ya. Kurang setahun lagi selesai kontrak ini. Semoga kita perpanjang 10 tahun. Halo, amin. Saya nggak tahu kalau Tuhan kehendaki di sini atau kita dapat lebih besar. Kita nih loh, kalau rame paling 1.500 kursinya. Itu paling rame. 1.500, 1.600. Saya doakan satu kali saya kepingin gedung kita sekali 3.000 yang datang. 3.000, 5.000 yang datang. Amin. Loh kurang, nggak keperluan 7.000. Loh
Semangat, amin. Saya yakin itu. Saya bilang, Tuhan beri aku kesempatan. Nanti lihat ya, dengar ya omongan saya hari ini ya. Tuhan beri kesempatan. Sekali, ini kalau ini 1.300 kali 6 ya 7.000, 8.000. Tapi saya kepingin sekali 3.000 minimal. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nanti Tuhan sediakan gedung buat GSCS, amin. Saya nih loh hamba Tuhan bener. Saya khotbah yang bener, murni ini firman. Sampai ada satu teman bilang, wong lek ngerti Pak Sam khotbahnya kayak gini, mestinya nggak cukup gereja nih. Mestinya nggak cukup antri mestinya. Nah, ini firman yang bener-bener firman. Saya bilang enggak lah, podo ae. Enggak, Pak Sam beda. Ya, saya katakan memang belum waktunya. Nunggu waktunya. Halo, nunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, walau kadang. Ya, saya nunggu kurios saja. Kurios itu waktunya Tuhan. Betul? Kok nggak ada amin? Tunggu kurios. Ya. Kalau waktu kita namanya apa? Loh, waktunya Tuhan kurios. Waktunya kita apa? Kronos. Waktunya kita apa? Kronos itu dari kata kronologi. Kronologi artinya ada urutannya. Urutannya gimana? Yang pertama ini, yang kedua ini, itu kronologi, kronos. Kalau waktunya Tuhan dari 1 bisa langsung 500. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Kalau waktu kita kronos, nggak iso mencolot, nggak bisa lompat. 1 setelah 1 pasti 2, pasti 3, pasti kronologi. Nggak bisa. Jadi kita jangan berdasarkan kronos. Ya, Tuhan bisa bikin percepatan karena kita nggak ikut kronos. Ikut apa? Kurios. Bilang ikut apa? Waktunya Tuhan dipercepat. Orang lumpuh 38 tahun, Tuhan bilang, bangun, angkatlah tilammu, jalan. Cuma 4 detik, 3,8 detik, lompat dia. Bukan kronos tapi kurios. Siapa yang ingin ngalami kurios? Engkau ngalami percepatan. Haleluya. Beri tepuk tangan. Amin. Orang tua kita kerja 30 tahun baru kaya. Saudara bisa ngalami kurios 3 tahun kerja kaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bisa itu kalau nurutku rios. Kalau kronos nggak bisa. 30 tahun kamu kaya. Ya, jadi orang kalau ngerti ini, saya cuma bilang, Tuhan berikan kuriosmu Tuhan, biarlah waktu Tuhan yang terjadi. Yakin itu? Kok lemas? Yakin? Yes. Oke. Nah, sekarang saya mau sharing sedikit ya, bahwa membangun itu tidak mudah. Membangun ini lebih gampang mana? Menghancurkan atau membangun? Membangun atau menghancurkan? Saya tinggal di rumah ya, saya punya tetangga itu bangun 7 tahun nggak selesai. 7 tahun. Saya diberitahu sekolah itu, Pak Gunawan, sebelahnya Pak Gunawan ini sudah 7 tahun, tahun ke-8 ini. Mosok Pak? Iya. Tapi kalau menghancurkan butuh waktu berapa lama? Oh, 1 hari betul, hancur Pak. Panggil bulldozer, geser, udah habis. Dirobohkan tiang-tiangnya, di-stutnya dipatahkan, ambruk langsung udah. Ya, saya membangun diri saya itu jadi pendeta ini nggak gampang, butuh waktu. Tapi kalau saya mau rusak, semalam habis. Untuk membangun itu dibutuhkan 2 orang, khususnya membangun rumah tangga, suami dan Tapi untuk ya menghancurkan, merobohkan rumah tangga cukup 1 aja, nggak perlu 2, cukup salah 1 ya. Dan katanya kalau ingin menghancurkan itu rusak aja mamanya, ibunya, rusak aja istrinya, istri rusak, hancur, rumah tangga ini habis. Sering pengalaman saya sebagai pendeta ya, orang konseling, suami selingkuh seberat apapun selama istrinya kuat, rumah tangga tetap utuh.
kalau istrinya yang hancur, rumah tangga biasanya bubar. Saya berdoa ibu-ibu di sini diberi Tuhan kekuatan. Yang amin dikit. Ibu-ibu diberi Tuhan kekuatan. Mana ibu-ibu? Iki akeh lho lek bengok iki pasar turi denger ya. Ibu-ibu diberi kekuatan. Kalau perempuan ini kuat, rumah tangganya kuat. Sebab itu benar ya. Coba baca Amsal ini, perempuan yang bijak. Amsal 14 ayat 1. Kita baca Amsal 14 ayat 1, 2, 3. Belum semua. 2, 3. Perempuan yang bijak. Ya, terus tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan. Jadi sebenarnya berdiri dan robohnya keluarga itu ada di tangan perempuan mesti. Ya, jadi ibu-ibu harus didoakan supaya diberi Tuhan kekuatan. Ya. Hikmat, perempuan yang berhikmat. Tadi Pak Dr. Insinyur Wiryo khotbah tentang power of wisdom. Kita mesti minta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Kisah Rasul 6 mencatat murid-murid membentuk ya pelayan Tuhan untuk mengurusi meja untuk janda-janda. Ya, itu pun syaratnya harus penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Hikmat yang dari Roh Kudus. Penuh roh dan hikmat. Berarti hikmat ini asalnya dari Roh Kudus. Bayangkan ya, pelayanan meja aja membutuhkan Roh Kudus, apalagi pelayanan mimbar, pelayanan seperti ini. Kita begitu nekat, belum penuh Roh Kudus udah melayani. Padahal harusnya untuk melayani itu penuh dengan roh. Hanya ngurusi meja, janda-janda, kalau kita namanya BMT, atau ngurusi sembako. Ayo, sembako isinya apa? Sembako berarti 9 kan? Bahan pokok sembako. Apa? 1, beras. Apa lagi? Gula. Apa lagi? Minyak. Apa lagi? Apa? Telur. Apa lagi? Loh, 9 ini 4 wis mandek. Dendeng, abon, telur asin. Ya. Ngurusi yang gitu-gitu aja harus penuh Roh Kudus. Waduh, nekat wong-wong ini. Pelayanan harusnya minta dipenuhi Roh Kudus. Baca Kisah Rasul 6. Ini firman loh yang ngomong, jangan Pak Sam ini loh. Apa protes ya, protes sama Dokter Lukas yang nulis Kisah Rasul. Dokter Lukas dan Injil Lukas dan Kisah Rasul ini yang nulis sama dokter. Saya itu mendetail ya, orang jadi dokter tuh kan mendetail gitu ya. Kalau ya meriksa, karena Dokter Lukas menulis Kisah Rasul juga. Kisah Rasul pasal 6 mulai ayat 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, ayo baca, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi ini namanya pelayanan meja. Kok di atas ini pelayanan mimbar, pelayanan mimbar. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang dan yang penuh roh dan, jadi hikmatnya dari Roh Kudus. Ya, siapa saja? Coba ayat 5. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh, lalu mereka memilih 1 Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Filipus, ayo sama-sama. Protokol, loh kok protokol? Korus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi. Mestinya bagus ini untuk nama baptis ya.
Sekali-sekali dong. Siapa namamu? Prokolus. Oh, kok keliru? Siapa? Prokorus. Nggak ada ini. Coba GSCS yang mempelopori. Nama baptis Nikanor. Jangan baptis apa? Andreas, Filipus, Daniel, Samuel. Oh, nama pasaran itu. Sekali-sekali, siapa nama baptismu? Siapa namamu? Timon. Apa nih Timun? Timon. Dari mana? Kisah Rasul 6. Stefanus yang dilempari dengan apa? Batu. Itu ternyata dia bukan seperti bapak-bapak ini, seperti yang di mimbar. Hanya melayani janda-janda, melayani pembagian sembako, telur asin, dendeng, abon, kerupuk, udang, ya, beras, gula. Hanya itu. Tapi hebat ini orang ini. Saudara, minta hikmat dari Roh Kudus. Semua bilang amin. Minta hikmat dari atas. Minta hikmat dari Bapa segala terang. Halo, amin. Jangan hikmat dunia, jangan hikmat manu. Saya ingat Salomo sebelum dia minta hikmat Tuhan. Memang orang ini pintar, diakui oleh bapaknya sendiri, Daud. Kamu anak yang berbudi, ya, berbudi bukan pelajaran di SD. Ini ibu budi, ini budi, ini bapak budi, bukan ya. Memang orang yang penuh dengan tapi hikmat sebagai manusia. Memang pintar. Ada orang-orang yang memang dikasih ya kepintaran itu hebat. Seperti teman saya, orang Medan, Cimet, Cina, Medan. Dia pergi ya, lihat orang jual berondong jagung, dilihat mesinnya, pulang dia bikin, langsung dia bikin. Dia nggak perlu belajar di sekolah teknik, nggak usah. Ke Singapura lihat yang apa itu namanya itu torikyu, tahu ya, torik itu yang sate dikasih ya. Kalau sini kan dibakar sampai menggos keringetan bapak. Kalau di luar negeri kan pakai sate dicelupkan jalan, dek, habis kecap lalu diapakan. Dia cuma lihat aja. Besok dia bikin persis. Mangka nosoge. Saya bilang, waduh, iya pak, aku gak ngerti pak. Delok ngene tok aku iso. Aku tak coba kok gak iso ya. Saya bilang, memang kamu pintar dalam hal ini. Lek aku khotbah iso. Delok nang khotbah, oh tak tiru. Kan mudah dong aku sing khotbah. Kalau saya bisa. Memang talenta gitu ya. Tuh saya main musik nggak bisa, lihat orang main, oh ngene tok, wis turun tak ganti no iso. Loh kok iso? Embu aku dhewe bingung kok iso. Memang ada orang-orang yang punya kepintaran luar biasa. Termasuk yang namanya Salomo ini, diakui bapaknya, kon hebat nak. Tapi dengan hikmat sebagai manusia, pedang Salomo membunuh Yoab. Siapa lagi? Membunuh Simei. Wong Daud itu lho apa mati, pesannya aneh-aneh. Kamu hati-hati lo ya nak sama Yoab. Ya, Yoab itu bunuh kokomu. Sebagai anak pinter, oh kon mateni kokoku, tak pateni kon mari ngene. Waduh ganas. Daud salah juga ini. Mau mati manggil lagi, sini. Kamu ingat Simei? Simei itu pernah ngelempari papa dengan batu waktu papa keluar dari istana. Jangan biarkan dia hidup. Waduh, pesennya medeni horor. Bener. Sama Salomo dibikin. Simei, sini. Kamu nggak boleh keluar dari kota ini. Kamu jadi tahanan kota. Pernah ada presiden kan? Ditahan jadi tahanan kota, nggak boleh keluar. Saudara jangan pikir enak loh. Saudara nggak boleh keluar dari Surabaya, saudara sumpah pasti. Sekarang belum kan? Jangan sampai dalam nama Yesus. Kalau metu teko Surabaya munek, kebun binatang, Kenjeran, Suramadu. Saya kan nggak membayangkan karena saudara nggak dijadikan tahanan kota. Saudara ke Sidoarjo itu pelanggaran. Saudara ke Mojokerto nggak boleh. Ya, waktu Simei melanggar dipanggil penggal kepalanya. Ganas Saul. Tapi setelah Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Pedangnya Salomo menyelamatkan seorang bayi dari
ibu yang palsu. Masih ingat nggak? Dua ibu berebutan apa? Bayi. Ya, yang satu habis tidur nindii anaknya mati, bayinya dituker. Namanya mama itu punya insting. Yang anakku sing ndiri, dia tahu. Wah, rebutan anakku satu, enggak iki anakku. Dan dua kasus ibu berantem ini memang heboh. Ibu-ibu kalau berantem, saudara, seluruh negara bisa tahu. Ya, buktinya apa? Sampai dibawa ke hadapan Raja Salomo. Berarti RT wis gak iso ngatasi. Habis RT apa? RW gak iso ngatasi, lurah gak iso ngatasi, camat, lalu apa lagi? Wali. Kalau Pak Eri gak iso ngatasi wis. Bawa Bu Kofifa gubernur gak iso ngatasi. Akhirnya dibawa ke Menteri Dalam Negeri. Pak Tito juga nggak bisa ngatasi. Akhirnya ke Pak siapa? Jokowi. Salomo. Sini. Ambilkan pedang. Wah, teng ting teng, mulai pedangnya. Ini yang bunuh Yoab, yang bunuh si. Nih, kita belah anak ini jadi dua. Ya, biar ibu A dapat tangan kanan, kaki kanan, kopeng kanan. Ibu B dapat tangan kiri, kaki kiri, kopeng kiri. Selesai. Tiba-tiba ibu yang sejati teriak, jangan Tuhan, jangan, nggak usah, udah, kasihkan, saya rela, saya ikhlas, kasihkan. Ibu yang palsu bilang apa? Betul Tuhan, itu ide cemerlang, bener, segera aja, potong. Kayak potong bebek angsal di kuali aja, potong Tuhan, saya mau dapat separuh nggak apa-apa. Oh, Salomo tahu iki palsu iki. Yang sejati tidak menginginkan kematian anaknya. Ini yang karena bayi gak bisa ditakoi sudah. Bayi tanya, kon anaknya sapa? Loh, kon iki anaknya sapa? Loh, ya bayi kok. Saya keroyokan, anaknya siapa? Saya anaknya Rita Setiono, ya, Tio Gyoksian, itu mama saya. Hafal soalnya apa? Bolak-balik ditanyai sama apa perusahaan, Pak tolong nama siapa, tanggal lahir tanggal berapa, nama ibu kandung. Jadi mau nggak mau hafal saudara, ya kan? Kalau saya dibuat rebutan, dua perempuan rebutan laki-laki, oh aku keroyokan. Bojone sapa? Aku bojone Lani Gunawan. Saya bisa jawab. Kalau bayi gak bisa. Tampilkan gambar bayi cucu saya yang pertama, Tiffany. Mari bangakno anake saking bangakno cucuke Pak Sam. Tampilkan nak, tampilkan. Minggu depan saya dapat cucu satu lagi. Coba volume. Duh, ya apa ini kok volume gak iso morup. Gak wis guyu-guyu. Aku ketawa pertama kali, saudara. Biasanya nggak bisa gini. Saya yakin nanti orang lumpuh didoakan Tiffany pasti jalan. Orang buta didoakan dia pasti melek. Amin. Ngeklek saudara. Ilere larang ya gitu. Kalah be ilere walet gitu. Ya kan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan. Pemain musik naik, singer silakan. Dengan hikmat pedang yang memakan banyak korban. Bunuh sana, bunuh sini, sikat sana, sikat sini. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, justru pedangnya menyelamatkan banyak jiwa. Kok gak ada amin? Minta hikmat. Tanpa hikmat Tuhan, Anda orang pintar, justru Anda bisa menghabiskan banyak orang nanti. Anda bisa merugikan banyak orang. Anda bisa menyakiti orang banyak. Tapi dengan hikmat Tuhan, kita akan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Halo amin.
Saya punya program. Ayo semua jemaat GSJS jadi pemenang jiwa. Semua bilang pemenang jiwa. Saya udah mulai sebarkan. Bawa jiwa, gereja beri berkat. Semua bilang bawa jiwa, gereja beri berkat. 2, 3. Banyak jiwa. Saya dulu waktu sekolah minggu, kalau bawa teman dikasih gambar ikan 1. Besok bawa lagi kasih gambar ikan lagi. Saya kumpulkan Natal dapat coklat 1 black. Saudara, gereja beri berkat. Kalau saudara bisa menangkan jiwa, surga akan bersuka cita. Minta hikmat, beri tepuk tangan buat Allah kita.